Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar, NPM 2015061007 dari kelas PSIA angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktek dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada tugas kali ini saya akan menyelesaikan dari paket tracer 4.7.1 Connect the Physical Layer. Nah, untuk sebelum itu ada beberapa data yang harus dimasukkan. Yang pertama itu nama. Selanjutnya itu ada email. Sini ada input tambahan. Nah, setelah sudah kita tekan OK. Nah, di sini terdapat penunjuk arah dari paket tracer ini. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama itu ada objektif. Part 1 mengidentifikasi physical karakteristik dari perangkat internet working. Part 2 itu memilih modul yang benar untuk konektivitas. Part 3 itu menyambungkan perangkat, dan part 4 mengecek konektivitas. Background ada backgroundnya. Di aktivitas ini kamu akan mengeksplor perbedaan pilihan yang tersedia di perangkat internet working. Kamu akan juga menentukan pilihan mana yang tersedia yang diperlukan konektivitas saat menghubungkan beberapa perangkat. Dan pada akhirnya kamu akan menambahkan modul yang benar dan perangkat yang menghubungkan perangkat yang benar. Maksud saja ke part 1 di sini mengidentifikasi physical karakteristik dari perangkat internet working. Langkah pertama itu mengidentifikasi manajemen port dari Cisco router. Klik the is router, the physical tab should be active. Di sini kita diminta untuk mengklik is router, langsung muncul is router. Lalu kita diminta untuk zoom in, lalu which management port are available. Manajemen port mana yang tersedia. Di sini bisa dilihat ada banyak port. Mungkin yang termasuk manajemen port itu aux port ini dan juga console port ini. Selanjutnya, which LAN and WAN interface are available on the is router and how many are there? Yang mana LAN dan WAN interface yang tersedia pada is router ini. Mungkin untuk WAN dan LAN itu sendiri yang ini dan ini, gigabyte dan juga serial ini. Selanjutnya klik CLI tab, lalu tekan enter untuk mengakses user mode from, dan masukkan kode command berikut. Kita enter, masukkan show IP interface brief, enter. Nah, the output verifies the correct number of interface and their destination. Akan menunjukkan correct number dari interface. The VLAN 1 interface is a virtual interface that only exists in software. How many physical interface are
berapa banyak physical interface yang di list. Di sini terdapat 4 physical interface: Gigabyte Ethernet 0/0, Gigabyte Ethernet 0/1, serial 000, serial 001, dan yang terakhir ada VLAN yang interface ini tadi. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan command lagi, show interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, what is the default bandwidth of the interface? Di sini kita disuruh mencari bandwidth-nya. Bandwidth dari interface Gigabyte 0/0. Di sini ada BW yang mungkin berarti bandwidth yaitu 1.000.000 kilobyte. Selanjutnya kita diminta untuk masukkan command lagi, show interface bandwidth of this show interface serial 000. Enter. Nah, di sini kita disuruh cari default bandwidth dari interface. Sama seperti tadi, bandwidthnya itu 1544 kilobyte. Selanjutnya, step kedua, identify module expansion slot. How many expansion slot? Berapa banyak slot tambahan are available yang tersedia untuk menambahkan additional modul modul tambahan ke is router. Baiklah, kita silang dulu is router. Sebentar. Is router, kita kembali ke physical. Nah, di sini berapa modul tambahan? Slot tambahan. Di sini bisa dilihat terdapat satu slot tambahan dan sini ada satu slot lagi yang ditutup. Berarti terdapat 2 slot tambahan. Selanjutnya klik switch to dan berapa banyak slot tambahan yang tersedia. Di switch 2 juga. Switch 2. Nah, di sini sudah terpakai 1, 2, 3, 4, 5, 5. Lalu terdapat 1, 2, 3, 4, 5 tambahan switch. Di sini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Berarti pada router terdapat 2 slot tambahan dan pada switch ini terdapat 5 slot tambahan. Baiklah, selanjutnya select correct module for connectivity. Part 2. Memilih modul yang tepat untuk konektivitas. Step pertama, tentukan modul yang mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan. A. Click is and then click the physical tab on the left beneath the model label. You see all the available. Kita klik terlebih dahulu is router, lalu pergi ke physical.
Di sini akan tersedia modul label. Modul. Ada terdapat pilihan dari expand capabilities dari router. Di sini kita ingin menambahkan modul tambahan ke router is ini yang akan mengkoneksikan PC1, PC2 dan 3 ke is router. Modul yang mana yang sebaiknya kita tambahkan? Nah, jika kita ingin mengoneksikan lebih dari satu PC, maka modul yang tepat itu adalah modul HWIC part ESW, di mana bisa mengkoneksikan lebih dari satu komputer. Selanjutnya, how many hosts can you connect to the router using this module? Berapa banyak host? Yaitu 4. Di sini terdapat 4. Selanjutnya kita diminta klik switch 2. Switch 2. Terus modul yang mana yang digunakan untuk memasukkan gigabyte optical connection to switch 3. Berarti kita menambahkan modul yang digunakan untuk membangun gigabyte optical connection. Nah, di sini dijelaskan bahwa modul ini menyediakan gigabyte Ethernet optical connectivity. Berarti kita akan menggunakan switch NMIFGE. Lalu step kedua, add the correct module and power up device. Click is and attempt to insert the appropriate module from step 1A. Modules are added by clicking the module and dragging it in the empty slot on the device. Baiklah, kita buka is, lalu ini modul ini kita tambahkan. Di sini dijelaskan bahwa the cannot add a module when the power is on. Message should be displayed. For this router, module are not swapped. The device must be turned off before adding the removing modules. Berarti kita harus mematikan dulu device-nya. Ini setelah dimatikan, insert masukkan modul yang tepat, lalu klik power switch to power up. Sudah menyala lagi. Selanjutnya kita memasukkan juga modul tambahan ke switch 2 yang ini kita masukkan. Sebelumnya matikan terlebih dahulu. Masuk, lalu hidupkan. Sudah. Using the show IP interface brief command on switch 2 to identify the slot in which the module was placed. Berarti kita disuruh untuk mengecek apakah itu sudah masuk atau belum pada switch 2. CLI show IP interface brief. Nah, di sini sudah terdapat 6 port yang terpasang
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sudah termasukkan. Selanjutnya part ketiga yaitu mengkoneksikan device. This may be the first activity you have done where you are required to connect device, although you may not know the purpose of the different cable types. Using the cable below and follow the guidelines to successfully connect all the device. Pilih tipe kabel yang appropriate, yang benar. Click the first device and select the specified interface. Pilih perangkat yang kedua dan pilih interface yang benar. Jika benar, Anda akan melihat skor bertambah. Contoh, untuk menghubungkan IS dan switch 1, select the copper strip. Klik IS and choose gigabit, then klik. Nah, di sini kita akan menghubungkan device-device yang ada di topologi ini. Yang pertama itu device IS dihubungkan dengan switch 1 dengan kabel copper straight through. Connection copper straight through. Copper straight through. Copper, mana namanya nih? Copper crossover. Copper straight through. Interface is yaitu gigabit Ethernet 0,0/0 dihubungkan dengan switch Gigabyte Ethernet 0/1 switch 1 Gigabyte Ethernet 0/1. Sudah. Belum terjadi, masih loading. Selanjutnya kita menghubungkan IS dengan switch 4. Nah, di sini sudah berubah hijau, berarti sudah terhubung. Lalu kita menghubungkan router IS dengan switch 4, di mana IS dengan port Gigabyte 0/1 pas Ethernet Gigabyte 0/1 dengan Gigabyte Ethernet 0/1 pada switch 4. Sudah. Selanjutnya pas Ethernet 0/10 dengan PC1, kabelnya terlebih dahulu. Kabel copper pas Ethernet 0/10 ke pas Ethernet 0 di PC1. Selanjutnya is 0/11 pas Ethernet 0/11 dengan PC2 Ethernet 0. Selanjutnya pas copper straight through 0/12 ke PC3 pas Ethernet 0, lalu 0/12. Selesai untuk router IS. Selanjutnya switch 1
Copper straight through di interface pas Ethernet 01 switch 1 switch 1 pas Ethernet 01 dengan PC4 pas Ethernet 0 switch 1 copper straight copper through switch 1 pas Ethernet 02 PC5 pas Ethernet 0. Misalnya switch 1 copper straight through pas Ethernet 3 PC6 pas Ethernet 0. Sudah. Selanjutnya switch 4 copper crossover kabel ini switch 4 gigabit Ethernet 02 ke switch 3 gigabit Ethernet 3/1. Selanjutnya switch 3 fiber switch 3 gigabit Ethernet 5/1 dihubungkan dengan switch 2 gigabit Ethernet 5/1. Selanjutnya switch 2 ini switch 2 copper straight through pas Ethernet 01 dengan PC7 pas Ethernet 0 copper straight pas Ethernet 11 PC8 pas Ethernet 0 copper straight switch 2 pas Ethernet 2/1 PC9 switch 2 copper straight gigabit 31 access point port 0. Baiklah, kita tunggu hingga terhubung terlebih dahulu. Baiklah, sudah hijau semua, yang berarti sudah terhubung. Dan yang terakhir itu is dihubungkan menggunakan serial DCE ke router WES. Serial DCE ini is serial 000 dihubungkan dengan WES pada serial 000. Langsung terhubung. Baiklah, sudah hijau semua. Langsung ke part 4. Check the step 1, check the interface status on is. Klik is CLI, lalu di show masukkan komen show IP interface brief. Nah, sini kita cocokkan compare the output the following. Interface IP address oke. Method status yes semua.
up, 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 up. Yang ini down, berarti sudah sama. Baiklah, langsung ke step kedua, connect wireless device, laptop, and tablet. Sini kita diminta untuk mengkoneksikan secara wireless perangkat laptop dan tablet. Klik the laptop and select the config tab. Laptop, config tab. Laptop, config tab, lalu select the wireless 0, lalu put a check in the box labeled on next to port status. Within a few seconds, the wireless connection should appear. Box label, port status, next port status. Ini berarti yang ini. Conteng, silang. Nah, di sini konektivitas muncul, lalu klik desktop, desktop, lalu klik web browser. Kita diminta untuk mengecek konektivitas. Icon to launch the web browser, enter www.cisco.pk. Go, the page should display Cisco. Baiklah, sini muncul, lalu diminta klik tablet PC and select the config tab, select version 0. Nah, di sini kita melakukan hal yang sama pada tablet, lalu config, Windows 0, port status, centang, muncul, lalu kita repeat 2B, berarti kita diminta untuk cek juga web, go. Nah, di sini muncul untuk tablet, berarti sama-sama terkonektifikasi. Selanjutnya, step 3, change the access method of the tablet. Klik the tablet PC and select config tab. Interface uncheck. Ini port should now clear. Klik the 3G. Di sini kita diminta untuk mengganti konektivitas menjadi physical config wireless, dimatikan, lalu 3G atau 4G, dan diminta hidupkan port status hidup, lalu akan muncul. Nah, di sini langsung muncul terhubung dengan cell tower. Lalu diminta untuk verify lagi menggunakan web browser. Go. Nah, muncul, berarti berhasil terkonek ke cell tower. You should not have the wireless interface same time, kita tidak bisa mengaktifkan wireless 0 dan juga 3G atau 4G pada saat waktu yang sama. Berarti kita harus memilih salah satu cara konektifikasi. Ini bisa mengakibatkan confusion to the device when attempting to connect to some resource. Akan menyebabkan confusion. Nah, selanjutnya step 4, check connectivity of the other PC. Nah, kita diminta untuk
cek konektivitas ke PC-PC ini. All of the PCs should have connected to the website and each other. You will learn to use connectivity testing in many upcoming labs. Sini kita diminta untuk cek PC1, desktop, web, cek, go, terkonek, muncul PC5, desktop, web, go, terkonek, PC8, desktop, web, cek, go, terkonektifikasi. Berarti benar, seluruh PC terkonek. Baik, selesai, complete 100%. Cek result 100%. Baiklah, mungkin sekian dari saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.